Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronggo Bintang Pangestu. Saya yang akan mengajar mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 TKJ. Nah, dengan materi Sistem Operasi Jaringan dan DHCP Server. Untuk video kali ini kita akan berfokus ke sistem operasi jaringan, yaitu menginstal Debian 8. Untuk kedepannya juga mapel ASJ kelas 11 ini kita akan terus mengulik tentang Debian 8. Untuk pertama-tama, dalam memilih aplikasi server, terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis aplikasi yang dibutuhkan oleh user jaringan. Secara umum, spesifikasi komputer yang sederhana akan berbanding lurus dengan sistem operasi berbasis teks. Oleh sebab itu, penyelenggaraan aplikasi jaringan komputer dengan konfigurasi server bergantung dari kebutuhan aplikasi yang digunakan oleh user. Misalnya, server sebagai menjadikan layanan update bagi sistem operasi pada klien dan server dalam melayani aplikasi tertentu dari jaringan komputer seperti game online dan billing server yang melakukan pencatatan waktu koneksi bagi klien pada sebuah warnet atau jasa rental komputer. Dalam hal ini, pusat koneksi untuk trafik jaringan komputer berupa router sebagai jalur pengiriman datanya, sehingga terjadi komunikasi antara host dan network yang berbeda melalui perangkat tersebut. Hal ini merupakan bentuk penerapan DHCP server yang memberikan distribusi IP alamat secara otomatis pada DHCP client. Next. Nah, di sini ada dua ya, kita akan mempelajarinya. Yang pertama ini sistem dasar jaringan. Struktur dasar sistem operasi jaringan. Nah, untuk struktur dasar sistem operasi jaringan itu kita bagi tiga ya. Yang pertama itu informasinya. Nah, secara mendasar definisi jaringan komputer itu identik dengan sistem yang terdiri atas komputer dan piranti jaringan lainnya. Piranti itu kayak hardware gitu ya misalkan, yang bekerja bersama-sama guna mencapai suatu tujuan yang sama. Dalam instalasi sistem operasi jaringan, terdapat beberapa mode pilihan yang disediakan berupa mode teks atau CLI dan grafik atau GUI, graphic user interface gitu. Nah, untuk selanjutnya, mode teks digunakan jika spesifikasi hardware komputer yang diinstal memiliki spesifikasi rendah. Nah, kalau kalian mau bikin model warnet gitu, speknya rendah, yang servernya bisa pakai modenya CLI atau mode teks. Aplikasi-aplikasi untuk server dapat dikategorikan menjadi penyedia layanan aplikasi jaringan komputer, misalnya DNS server, web server, mail server, database server, dan lain-lain, yang menunjang layanan aplikasi jaringan, serta pengelola lalu lintas jaringan, misalnya routing, monitoring trafik jaringan. Terus, sedangkan jenis-jenis sistem operasinya untuk jaringan komputer diklasifikasikan berdasarkan skala dan berdasarkan fungsi. Nah, kalau skala itu kalian akan belajar tentang PAN, Personal Area Network, atau LAN, Local Area Network, sebagai suatu jaringan komputer yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain dengan jarak yang terbatas. Kalau misalkan MAN, Metropolitan Area Network, itu prinsipnya sama dengan LAN, hanya saja jaraknya lebih luas.
Nah, WAN juga sama, lebih luas lagi. Dan yang paling luas itu adalah internet. Nah, untuk berdasarkan fungsinya itu jenis-jenis sistem operasi untuk jaringan berdasarkan fungsinya dikategorikan menjadi klien dan server. Namun demikian juga terdapat jaringan yang memiliki komputer khusus yang diperuntukkan sebagai server, sedangkan sisanya sebagai klien maupun sebaliknya, sesuai fungsi komputer pada sebuah jaringan. Maka tipe jaringan komputer dikategorikan menjadi jaringan peer-to-peer dan jaringan client server. Nah, yang kedua ada klasifikasinya. Sistem operasi memegang peranan vital terhadap program yang akan berjalan. Banyak developer yang mengembangkan sistem operasi jaringan yang bersifat komersial maupun bersifat free atau gratis. Seperti halnya sistem operasi yang digunakan pada PC, sistem operasi jaringan sangat beraneka ragam, sesuai dengan peruntukan masing-masing. Nah, contoh yang berbayar itu seperti Microsoft ya. Microsoft Corporation itu mengembangkan sistem operasi jaringan dengan lisensi komersial. Windows, kalian biasa lihat Windows 2000, Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10. Sekarang kan yang terbaru ada Windows 11 ya. Nah, model gitu ya. Biasanya berbayar, tapi kalian biasanya pakai yang gratisan, nah yang hasil crack-crack itu. Nah, untuk yang gratis itu biasanya OS-nya Linux, kayak ada banyak Linux tuh, kayak contohnya Debian yang akan kita pelajari, lalu Ubuntu, ada Kali Linux, dan lain-lain. Nah, spesifikasinya hardware-nya ini yang pasti itu harus ada motherboard ya. Nah, sebuah komputer memiliki jenis dan tipe motherboard yang berbeda tergantung pada teknologi prosesor yang ditunjukkan dengan chipsetnya. Nah, motherboard merupakan tempat utama meletakkan perihal komputer seperti prosesor, RAM, keyboard, mouse, graphic card, dan lain-lain. Yang kedua harus ada hard drive pastinya. Oke, yang selanjutnya RAM, CPU. Nah, untuk yang ketiga itu prosedur ya, seperti yang kita bahas tadi, itu gratis atau berbayar. Tapi kalau server itu untuk perusahaan gitu ya, biasanya itu harusnya Linux biar gratis, tidak perlu berbayar. Soalnya kalau ketahuan memakai contoh yang komersil Windows ya, Windows 10 misalkan. Servernya itu pakai Windows 10 tapi hasil crack. Nah, itu bakal bisa kena denda dari Microsoft-nya. Ada aturannya lah, karena itu udah dilindungi oleh hukum. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung install ya. Kita akan langsung install Debian 8. Nah, ini saya menggunakan VirtualBox. Contohnya, ini hasilnya. VirtualBox ini dua ini Debian 8 ORI Windows 10 ini udah saya install sebelumnya, tapi kita akan buat yang baru. Nah, pertama klik di sini New, atau bisa diklik juga ctrln. Nah, kita akan beri nama Debian 8. Server yang akan kita pakai seterusnya adalah Debian 8. Nah, di sini ada tipe Linux-nya, tipenya, tipe OS, ada banyak ya. Kita pilih Linux, otomatis. Lalu versinya saya akan menggunakan Debian 32 bit. Untuk memory size itu biasa kita sebut RAM, random access memory, saya kasih 1 GB saja, sudah cukup. Lalu hard disknya create a virtual hard disk now. Nah, langsung kita klik create. Oh, sudah ada. Kita beri nama Debian 8 ORI. Sebelumnya saya udah bikin ya, dihapus cuman. Kita create. Nah, di sini biarin aja otomatis.
untuk lokasinya, tapi kalau kalian mau menentukan silahkan. Nah, untuk file size-nya ini biasa minimal 5 GB ya untuk Debian 8 server. Nah, tapi untuk menginstal konfigurasi misal contoh kayak tadi saya sebutin DHCP server, DNS server dan lain-lain itu kita beri ruang 3 GB, jadi 8 GB ya. Untuk hard disk file tipenya VDI. Nah, storage-nya dinamika allocated biar bisa dinamik lah. Kalau penuh bisa dipindahin. Ini udah bawaan ya, tinggal langsung create. Nah, udah jadi. Nah, selanjutnya kita klik di sini, setting. Kita klik setting, kita kasih storage-nya. Nah, ini kan nggak ada OS, kita isi. Nah, choose a disk file. Nah, di sini ada dua tipe ya. Yang pertama i38 ini biasa kita sebut 32 bit. Yang AMD 64 ini biasa kita sebut 64 bit. Nah, sedangkan kita tadi memilihnya yang 32 bit, kita pilih ini ya, Debian 32 bit. Nah, yang digunakan untuk menginstal itu DVD1. Kalau misalkan nanti DHCP, DNS ini ada beda lagi ya, antara 1, 2, atau 3. Tapi kita untuk menggunakan install Debian 8 ini DVD1 saja. Klik open. Oke, langsung kita start. Nah, kita perbesar. Oke. Di sini ada pilihan ya, 5 pilihan. Nah, kita langsung enter aja yang install. Nah, untuk tampilan selanjutnya seperti ini, kita pilih bahasa Inggris. Nah, untuk lokasinya kita pilih Indonesia ya. Ke dari dulu, di sini nggak ada. Ke Asia. Nah, Indonesia. Untuk lokasinya nggak ada, jadi kita pakainya defaultnya United States aja. Bahasa keyboard ini American English, soalnya QWERTY itu bahasa Inggris. QWERTY, zaman dulu tuh nge-hype banget ya, HP QWERTY. Belum ada layar sentuh, masih ketik-ketik biasa. Nah, di sini masih menunggu. Nah, di sini please enter the hostname for this system. Kita biarkan aja ya, namanya Debian. Kalau kalian mau ganti juga nggak masalah, tapi saya kasih namanya Debian. Klik enter. Domainnya saya kosongin biar bisa diedit nanti. Kalian ada bakal bikin lah nanti. Itu kosongin aja biar bisa diisi manual. Root passwordnya saya kasih password baba-baba. Kalian bisa isi passwordnya bebas terserah kalian. Full name for the new user, saya kasih namanya SMK Pandu saja. Sama, langsung enter. Passwordnya juga saya samakan supaya nggak pusing. Baba-baba, BA 4 kali. Nah, untuk clocknya ini jamnya Western ya, kita di Jawa maksudnya, Pulau Jawa. Nah, di sini kita langsung lanjut aja ke kita menggunakan ini ya, quit use entire disk and set up LVM yang kedua. Nah, ini langsung diklik, udah ada pilihannya. Untuk rekomendasi pengguna baru, ini yang langsung aja yang atas ya. Nah, di sini pilih yes. Nah, kita jelaskan dulu ya. Di sini ada yang di sini nih, ada root. Root itu partisi utama pada sistem operasi Linux ya.
Jadi peranannya itu mirip seperti drive C pada OS Windows. Nah, partisi ini sangat penting sekali karena semua akses pada sistem operasi Linux akan melalui root. Nah, yang selanjutnya ini ada boot ya, /boot. Partisi boot itu merupakan partisi yang berisikan aplikasi booting untuk menjalankan sistem operasi. Kalau nggak ada ini nggak jalan OS kalian tuh. Nah, lanjut yang ada ini swap. Swap itu istilahnya partisi RAM pada sistem Linux. Nah, partisi ini dapat digunakan sebagai RAM tambahan. Jadi ketika RAM asli kalian penuh, nah ini RAM tambahan. Kan ketika kita menggunakan komputer dan banyak aplikasi yang digunakan itu kan pasti bakal makan RAM ya. Nah, di sini gunanya si swap. Kita langsung finish aja ya. Di sini pilih yes. Write the change to this. Ya, soalnya awalnya kosong, kita isi biar OS Debian 8-nya terinstall dan pendukung-pendukungnya kayak boot, swap, dan lain-lain. Ada home juga ya tadi tambahan tuh. Nah, home itu untuk partisi user. Nah, tadi kan saya ngisinya user itu SMK Pandu. Data tuh nanti ya buat user lah pokoknya. Buat user yang dibikin. Kalian tuh bisa bikin user banyak, lebih dari satu juga bisa. Kayak di PC Windows, kalian kan punya misalkan punya laptop nih. Nah, laptop kalian tuh mau kalian pinjemin ke teman. Tapi kalian nggak mau data kalian dilihat-lihat atau dioprek-aprek. Nah, kalian bisa bikin user baru. Contohnya seperti itu. Oke, sebentar lagi selesai. Nah, di sini tidak usah ya scan another CD. Pilih no. Ini juga use network mirror. Pilih no. Oke, sudah beres. Lalu selanjutnya untuk partisipasinya kita pilih no aja ya. Nah, di sini ada pilihan banyak, tapi kita akan menggunakan yang CLI ya, versi teks, jadi kita nggak akan pakai GUI. Nah, kalau untuk Debian Desktop Environment itu pakai GUI, sedangkan kita tidak, jadi jangan dipilih ya. Untuk menghapus pilihan itu mencet spasi. Mau milih atau enggak, pencet spasi. Kita hanya menginstal standar sistem utilities. Enter, choose. Oke, selanjutnya install the group bootloader ini yes ya, karena di sini ada keterangannya jika kamu menginstal group bootloader, jadi bisa kalau OS-nya gagal tuh bisa di sini. Nah, di sini ada otomatis aja ya dev SDR. Nah, ini udah beres. Kita klik continue. Enter, continue. Nah, kita ini nge-reboot, restart kalau di Windows. Ini otomatis bisa diklik enter juga tadi. Nah, seperti ini tampilan Debian 8 versi teksnya atau CLI. Kita coba login ya, menggunakan root langsung, ROT.
passwordnya baba. Nah, untuk tambahan ketika kalian mengetikkan password di Debian 8 ini, kalian nggak akan melihat tulisannya kayak gimana gitu. Tetap bakal kosong kayak gini. Nah, kita enter. Nah, setelah betul, ini tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa sudah login sebagai super usernya. Untuk mematikan, kita ketik power off. Nah, baik. Sekian materi hari ini. Baru menginstal Debian 8 ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan instalasi dan konfigurasi DHCP server. Pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang mau ditanyakan, langsung saja japri ke saya atau tanya di grup atau gimana, terserah caranya, atau kok yang lain-lain lah, pokoknya gimana caranya terserah. Kalau ada yang belum mengerti, jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe channel saya untuk membantu pembelajaran kalian juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.